Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Susilawati dari Prodi Pendidikan Biologi Unisba akan mempresentasikan tentang teori Gestalt. Tokoh-tokoh teori Gestalt. 1. Max Wertheimer. Max Wertheimer adalah tokoh tertua dari 3 serangkai pendiri aliran psikologi Gestalt. Wertheimer dilahirkan di Praha pada tanggal 15 April 1880. Ia mendapat gelar PhD-nya di bawah pimpinan Oswald Kolbe. Antara tahun 1910 sampai 1916, ia bekerja di Universitas Frankfurt, di mana ia bertemu dengan rekan-rekan pendiri aliran Gestalt, yaitu Wolfgang Kohler dan Kurt Koffka. Bersama-sama dengan Wolfgang Kohler 1887 sampai 1967 dan Kurt Koffka 1887 sampai 1941 melakukan eksperimen yang akhirnya menelurkan ide Gestalt. Tahun 1910 ia mengajar di University of Frankfurt bersama-sama dengan Kohler dan Koffka yang saat itu sudah menjadi asisten di sana. Konsep pentingnya yaitu bergeraknya objek statis menjadi serangkaian gerakan yang dinamis setelah dimunculkan dalam waktu singkat, dan dengan demikian memungkinkan manusia melakukan interpretasi. Wertheimer menunjuk pada proses interpretasi dari sensasi objektif yang kita terima. Proses ini terjadi di otak dan sama sekali bukan proses fisik, tetapi proses mental, sehingga diambil kesimpulan ia menentang pendapat Wundt. Wertheimer dianggap sebagai pendiri teori Gestalt setelah dia melakukan eksperimen dengan menggunakan alat yang bernama stroboskop, yaitu alat yang berbentuk kotak dan diberi suatu alat untuk dapat melihat ke dalam kotak itu. Di dalam kotak terdapat 2 buah garis, yang satu melintang dan yang satu tegak. Kedua gambar tersebut diperlihatkan secara bergantian, dimulai dari garis yang melintang, kemudian garis yang tegak, dan diperlihatkan secara terus-menerus. Kesan yang muncul adalah garis tersebut bergerak dari tegak ke melintang. Gerakan ini merupakan gerakan yang semu karena sesungguhnya garis tersebut tidak bergerak melainkan dimunculkan secara bergantian. 2. Wolfgang Kohler lahir di Reval, Estonia pada tanggal 21 Januari 1887. Kohler memperoleh gelar PhD-nya pada tahun 1908 di bawah bimbingan Chestem di Berlin. Ia kemudian pergi ke Frankfurt saat bertugas sebagai asisten dari F. Schumann. Ia bertemu dengan Wertheimer dan Koffka. Kohler berkarir mulai tahun 1913 sampai 1920. Ia bekerja sebagai direktur stasiun antropoid dari Akademi Ilmu-Ilmu Persia di Tenerife, di mana pernah melakukan penyelidikannya terhadap inteligensi kera. Menurut Kohler, apabila organisme dihadapkan pada suatu masalah atau problem, maka akan terjadi ketidakseimbangan kognitif, dan ini akan berlangsung sampai masalah tersebut terpecahkan. Karena itu, menurut Gestalt, apabila terdapat ketidakseimbangan kognitif, hal ini akan mendorong organisme menuju ke arah keseimbangan. Dalam eksperimennya, Kohler sampai pada kesimpulan bahwa organisme dalam hal ini simpanse dalam memperoleh pemecahan masalah diperoleh dengan pengertian atau dengan insight. Yang ketiga adalah Kurt Koffka. Koffka lahir di Berlin tanggal 18 Maret 1886. Karirnya dalam psikologi dimulai sejak dia diberi gelar doktor oleh Universitas Berlin pada tahun 1908. Pada tahun 1910, ia bertemu dengan Wertheimer dan Kohler. Bersama kedua orang ini, Koffka mendirikan aliran psikologi Gestalt di Berlin.
Sumbangan Kafka kepada psikologi adalah penyajian yang sistematis dan pengalaman dari prinsip-prinsip Gestalt dalam rangkaian gejala psikologi, mulai persepsi, belajar, mengingat, sampai kepada psikologi belajar dan psikologi sosial. Teori Kafka tentang belajar didasarkan pada anggapan bahwa belajar dapat diterangkan dengan prinsip-prinsip psikologi Gestalt. Pengertian dan pemikiran teori Gestalt. Kata Gestalt berasal dari bahasa Jerman yang berarti konfigurasi, pilah, kesatuan, keseluruhan. Keseluruhan lebih dari jumlah bagian-bagian yang membentuk satu kesatuan yang bermakna. Gestalt adalah sebuah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian suatu komponen-komponen yang memiliki hubungan, pola, dan juga kemiripan yang bersatu menjadi satu kesatuan. Hukum-hukum teori Gestalt. Hukum Pragnas. Jika individu mengamati sesuatu objek, maka individu tersebut cenderung memberikan kesan terhadap objek yang diamati. Kesan yang memberi arti didasarkan pada warna, bentuk, ukuran, dan lain-lain. Hukum Figure-Ground Relationship. Prinsip Figure-Ground Relationship yang menyatakan suatu kenyataan bahwa suatu bidang persepsi dibagi menjadi suatu objek perhatian, figur, dan bidang difus yang merupakan latar belakang. Antara figur dan latar belakang itu saling berhubungan, tergantung perhatian kita. Hukum similarity, kesamaan. Menurut hukum similarity, apabila kita melakukan pengamatan, maka objek-objek yang mempunyai kemiripan satu sama lain akan diorganisir ke dalam satu persepsi. Hukum proximity, keterdekatan. Dalam mengamati suatu objek, kita cenderung ke arah yang berdekatan sebagai suatu kesatuan. Prinsip inclusiveness. Adanya kecenderungan merespon objek dalam lingkungan yang berisi jumlah stimulus terbanyak. Prinsip common fate, kesamaan arah. Kecenderungan untuk melihat gerakan-gerakan objek dan arah yang sama sebagai suatu unit persepsi. Prinsip closure atau ketertutupan, menyatakan hal-hal yang cenderung tertutup membentuk sebagai Gestalt. Prinsip continuity atau kesinambungan, bahwa sesuatu yang cenderung membentuk sebuah kesinambungan maka akan dipersepsikan sebagai sebuah satu kesatuan atau Gestalt. Prinsip belajar teori Gestalt. Belajar berdasarkan keseluruhan. Belajar adalah suatu proses perkembangan. Siswa sebagai organisme keseluruhan. Terjadi transfer. Belajar adalah reorganisasi pengalaman. Belajar harus dengan insight. Belajar lebih berhasil bila berhubungan dengan minat, keinginan, dan juga tujuan siswa. Belajar berlangsung terus-menerus. Penerapan teori Gestalt dalam penggunaan metode pembelajaran. Diterapkan dengan metode global. Dalam metode global, guru menyampaikan pokok-pokok materi secara umum terlebih dahulu. Kemudian baru diterangkan bagian-bagian secara rinci dan mendalam. Metode membaca global. Diterapkan dalam menghafal lagu dan syairnya, menghafal puisi atau sajak, serta menghafal surat-surat pendek dalam Al-Quran. Prinsip pelaksanaannya sama. Anak diharapkan pada bacaan atau hafalan secara keseluruhan baru dipecah menjadi bagian-bagian, biasanya per kalimat atau per kata. Selanjutnya digabung kembali menjadi bacaan keseluruhan. Kelebihan dan kekurangan teori Gestalt. Kelebihannya yaitu melihat manusia sebagai seorang individu yang memiliki keunikan, di mana mereka harus berhubungan dengan lingkungan sekitar mereka. Dengan teori Gestalt menekankan pentingnya pengertian dalam mempelajari sesuatu, maka akan lebih berhasil dalam mencapai kematangan dalam proses belajar. Kelemahannya adalah sesuatu yang dipelajari dimulai dari keseluruhan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kesulitan dalam proses belajar, sebab beban yang harus ditanggung sangat banyak. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.